Oke, halo teman-teman, kita di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang REST API Laravel. Nah, setelah teman-teman kemarin berhasil menginstal atau menambah package ya yang tidak disediakan langsung dari Laravel, akhirnya kita akan mengenal tentang REST API. Nah, sebelumnya untuk perkenalan dulu. Nah, REST API ini apa? Nah, REST API itu kita bahas dari dasar dulu ya, yang mengenai tentang API. API ini merupakan sebuah akronim dari Application Programming Interface, di mana fungsinya dari API ini agar bisa menjembatani antara program yang dari website dan juga program yang dari aplikasi mobile seperti itu. Nah, sederhananya seperti itu ya teman-teman. Nah, dalam penerapannya, implementasinya, biasanya teman-teman sering menemukan aplikasi semacam, saya ambil contoh marketplace ya, yang dari mobile itu contohnya dari Tokopedia misal. Nah, Tokopedia ini kan mempunyai dua aplikasi dan base-nya berbeda-beda. Ada aplikasi berbasis web dan juga yang berbasis application. Nah, di mana di dua base ini datanya itu dari satu database. Nah, gimana caranya dari si satu database ini agar bisa dikonsumsi oleh dua aplikasi yang berbeda base ini. Namun, si data tersebut tetap terintegrasi atau tetap sama dengan yang di database. Nah, saya ambil contoh, misal saya mau mencek out sebuah barang dari aplikasi mobile. Nah, di aplikasi mobile keterangannya sudah sukses. Nah, untuk bisa mengakses history checkout saya yang ada di website, kalian memerlukan yang namanya API agar bisa menyambungkan database yang dikirim dari mobile itu biar bisa diterima oleh website teman-teman gitu, website dari si Tokopedia tadi. Jadi tadi gampangnya ya benar, sesuai definisi awal, dia itu jembatan gitu, yang menjembatani aplikasi teman-teman itu tetap terintegrasi dengan baik oleh database gitu. Nah, kali ini kita akan membahas API pada Laravel menggunakan REST ini. Dimana REST ini digunakan pada Laravel karena memang lebih stabil ketimbang API yang lain. Itu kan ada banyak-banyak itu macam-macam API. Nah, itu macam-macam API-nya dan apa saja keuntungan dan kerugiannya. Nah, itu bisa teman-teman cari sendiri ya nanti. Nah, yang pertama kita akan sebelumnya saya akan mempraktekannya agak beda dengan si modul ini, karena modul ini kan kita harus mengubah kernel ya, jadi di sini itu harus diubah terlebih dahulu. Nah, coba dulu di kernelnya di sini, dia harus mengubah di API-nya yang ini ya. Tapi kalau aku nggak mau merubah kernel. Nah, sebenarnya ini juga bisa. Kalau di modul ini kita akan belajar tentang Laravel Sanctum, di mana Laravel Sanctum ini berguna untuk fitur autentikasi teman-teman. Jadi tetap secure, tetap dibatasi gitu. Segala aktivitas untuk authentication yang di aplikasi teman-teman tetap dibatasi dengan Laravel Sanctum ini. Namun
aku mau mempraktekkan yang tanpa Laravel Sanctum terlebih dahulu. Jadi kita akan belajar yang dasarannya terlebih dahulu, gitu teman-teman. Nah, di sini sebelumnya aku akan membuat fitur register menggunakan API. Register ini untuk mendaftarkan akun user ke dalam database users yang ini. Kalau teman-teman lihat, nah, user table ini. Oke, yang pertama teman-teman harus kenal terlebih dahulu tentang resource. Kalau buka dokumentasi resminya dari Laravel, teman-teman bisa cari yang namanya resource. Nah, API resource. Nah, API resource ini yang akan menghandle seluruh JSON response yang akan dikeluarkan atau yang akan dites gitu. Jadi teman-teman, untuk membuat si file resource ini, teman-teman tinggal ketikin, bisa fokus di sini ya di terminalku. Silakan buka terminalnya teman-teman terlebih dahulu. Silakan teman-teman ketikkan php artisan make resource, terus nama resource-nya register resource. Nah, silakan nanti di enter, karena ini aku udah buat, jadi aku nggak usah buat lagi, nanti malah duplicate dan error. Oke, setelah berhasil terbuat, mungkin nanti tampilannya register resource. Coba aku buat yang kosongan terlebih dahulu. Employee resource. Nah, nanti di sini akan muncul. Kalau kosongan awal-awal teman-teman buat dari awal, itu nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini yang udah edit. Nah, selanjutnya teman-teman perlu masukkan 3 static variable ini. Teman-teman buat 3 static variable dengan visibility-nya public. Ada status, message, dan juga resource. Oke. Selanjutnya teman-teman silakan buat function construct. Nah, sesuai yang sudah aku bahas di sebelum-sebelumnya, construct ini merupakan sebuah function bawaan dari sebuah kelas gitu ya. Jadi ketika si kelas ini dijalankan, nanti akan merujuk ke function construct terlebih dahulu sebelum nanti masuk ke function-function selanjutnya gitu. Nah, lalu di construct ini kita punya 3 parameter sesuai variabel statik yang udah kita buat tadi di awal. Ada status, message, dan juga resource. Nah, lalu di dalam function ini kita buat parent construct dengan variabel resource. Nah, variabel resource ini itu merupakan request dari si user. Request ketika kita meregistrasikan sebuah akun. Jadi data registrasi yang sudah kita inputkan nanti akan ditampung di dalam ini. Nah, makanya di sini ada parent. Terus nanti ada juga yang menghandle mengenai status dan juga message. Oke, setelah construct selesai, kita buat lagi satu function dengan nama toArray. Jadi function yang toArray ini nggak usah dihapus, yang dihapus silakan di yang ini aja. Ya, yang ini dihapus, silakan digantikan dengan seperti ini. Gitu. Ya, ganti seperti ini. Nanti ini ada pesan, kita buat sebuah variabel ya, kita buat return-nya dalam array gitu ya. Ada variabel success, ada variabel message, dan juga ada variabel data.
atribut, bukan variabel, atribut. Mana atribut sukses ini dia akan mengambil dari variabel status yang udah di construct tadi, di variabel construct. Terus message ini mengambil variabel yang ada di message, di function construct ini tadi. Terus data, nah ini ngambil dari resource atau requestan dari user yang sudah diterima gitu. Oke, kalau dirasa ini sudah selesai, silakan teman-teman buat sebuah controller baru. Ini bisa ke close ya. Buat controller baru namanya register controller. Tapi teman-teman untuk bisa membedakannya, silakan buat di dalam sebuah folder. Jadi membuat controllernya bisa pakai php artisan make controller. Terus masukkan controller ini ke dalam sebuah folder. Karena apa? Biar nggak kecampur sama controller yang bekerja pada web. Jadi kita pisahkan mana yang API, mana yang bukan API. Gitu. Nah, untuk memisahkannya, untuk membuat foldernya, teman-teman bisa pakai buat foldernya secara otomatis di sini. Tinggal masukkan nama foldernya. Misal ini aku buat folder namanya API, terus tinggal masukin di backslash, terus masukin nama kontrolnya, misal apa ya, employee controller. Set. Nah, nanti akan dibuat di sini. Nah, otomatis nanti akan terbuat foldernya dan juga controllernya. Gitu. Nah, tapi teman-teman untuk buatnya jangan pakai nama employee controller. Karena kita tadi fokusnya ke fungsi register atau fitur register, teman-teman silakan buat dengan nama register controller. Nah, setelah bisa register controller, lalu kita akan coba untuk mengambil seluruh data user. Itu aja dulu. Nah, kita akan mengambil seluruh data user. Yang pertama pasti kita akan berhubungan dengan model user. Dan harap nanti ini model usernya sudah di use terlebih dahulu. Nah, lalu teman-teman buat sebuah, ini kan perintah eloquent ya, untuk mengambil seluruh data user. Dan si data ini yang sudah diambil pakai eloquent, teman-teman bisa simpan dalam variabel user. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memasukkan kode ini, return new register resource. Nah, register resource ini yang kita udah buat tadi di sini. Dan jangan lupa untuk di use di sini. Nah, use-nya pakai perintah use app http resource register resource. Nah, ingat tadi di register resource pada fungsi construct kita punya 3 parameter acuan. Yang pertama tadi di sini ada status, message sama resource-nya atau di sini datanya seperti itu. Nah, untuk mengakses file tadi, kita harus masukkan 3 parameter tadi. Nah, di sini ada 3 parameter. Yang pertama ini parameter untuk status. Nah, lalu ini ada parameter isi untuk value dari parameter message dan juga di sini isi dari parameter resource tadi. Nah, untuk status kita buat 2, true atau false. Dimana kalau untuk true berarti kita berhasil untuk mendapatkan datanya, sedangkan nanti kalau false berarti kita gagal gitu ya. Nah, lalu ini message untuk mengambilkan data user, dan juga ini variabel yang udah kita ambil pakai eloquent tadi yang menyimpan data di eloquent, kita tinggal passing ke dalam register resource pada parameter resource. Nah, kalau udah, teman-teman silakan nanti di sini install dari si Postman-nya. Installnya bisa di sini, bentar. Bisa nanti di search Postman. Nah, nanti di sini
Ya ini ya, yang atas ini www.postman.com. Nah, nanti di sini teman-teman tinggal download sesuai dengan OS teman-teman. Nah, kalau udah di-download, silakan diinstal. Lalu nanti teman-teman diharapkan untuk login terlebih dahulu. Loginnya pakai akun terserah teman-teman. Gitu. Kalau udah, nanti tampilan awalnya mungkin akan seperti ini, overview. Atau mungkin teman-teman lebih enaknya kita buat dulu yang namanya nah, kita buat dulu yang namanya workspace. Nah, kalau udah di sini teman-teman silakan ntar aku ulang tadi ya, ulang lagi. Nah, tadi kan aku di sini ya. Mungkin tampilannya nanti akan berbeda di awal. Nah, teman-teman silakan buat workspace baru. Pakai yang ini, ada tombol new di sini. Terus ke workspace. Gitu. Atau mungkin langsung bisa di sini. Workspace yang di atas ini. Ya, ada workspace, terus ini bisa klik yang create workspace. Kita pakai yang blank. Next. Nah, silakan buat nama workspace-nya. Aku buat sesuai dengan nama project-nya aja ya. Employee API. Kita klik. Kita pakai yang only me aja. Nah, employee API. Udah. Selanjutnya nanti teman-teman bisa klik tambah di sini. Nah, ini untuk membuat sebuah tab baru ya untuk mengetes API. Terus, nah di sini teman-teman harus memasukkan root-nya terlebih dahulu. Nah, kalau di Laravel 10, teman-teman bisa buka di roots, terus di api.php. Nah, tapi kalau teman-teman pakainya Laravel 11, nah teman-teman harus meregistrasikan dulu API-nya. API. Mana ya? Resource bukan. Ya, cariin perintahnya. Make API. Bentar. Bukan. Ya, aku lupa. Bisa dilihat untuk yang Laravel 11 creating resource. Nah, ya, kalau sesuai di sini, nah ini, sorry, pakai perintah yang ini, php artisan install API, karena memang di Laravel 11 itu lebih dikompakkan, karena mungkin API yang pakai framework Laravel itu jarang digunakan, jadi lebih di hide gitu. Tapi kalau mau diinstal atau di publish gitu ya, bisa pakai perintah ini, php artisan install API. Gitu, nanti akan muncul seperti ini dan di folder roots. Nah, oke, kalau udah langsung kita ke kita buat terlebih dahulu API resource-nya. Buatnya pakai root API resource. Nah, API resource ini sama halnya kayak teman-teman buat sebuah roots dengan
mode resource seperti ini. Nah, sama halnya kayak ini. Nanti dia membacanya ada create, ada read, ada update, ada delete. Seperti itu. Oke, sorry di sini rootnya. Bisa dibuat ini. Nah, dengan URI atau URL-nya users, terus ke register controller class. Itu aja. Terus jangan lupa di use register controller yang dari API. Dari API ya, bisa diperhatikan di sini. Nah, kalau nanti terlalu cepat gitu ya dari penjelasanku atau ngodingku, nanti bisa di stop teman-teman di videonya, bisa di pause itu, silakan diperhatikan terlebih dahulu apa yang perlu diimport dan apa yang perlu dimasukkan gitu. Nah, setelah kita use di sini dan juga sudah kita buat root resource-nya API, kita coba tes di sini. Kita coba lihat list root kita pakai perintah php artisan root list. Akan jalan, kita cari yang API. Sebentar. Nah, di sini ya. Saya dilihat di kursor yang aku blok ini. Dari si resource ini, dia akan membuat sekian banyak sekian banyak link untuk aksi dari users ini. Pakai link user. Di sini sudah ada dengan metode get. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan data atau mengambil data. Lalu ada post. Nah, nanti ini untuk menambah, dan juga ada get ini. Get yang kedua ini ada parameter user, di sini ada parameter variable user. Berarti di sini fungsinya untuk show atau edit data. Nah, kalau put di sini fungsinya untuk update. Sedangkan untuk delete ya untuk delete data user. Dan di sini sudah ada kelasnya, ada kelas index, store, show, update, dan destroy. Jadi kan kita sudah buat register controller ya di sini. Nah, silakan disesuaikan fungsinya sesuai yang ini. Jadi jangan namanya nggak boleh lain dari sini. Kalau memang mau menggunakan root yang udah bawaan dari si resource gitu. Karena tadi kita udah buat index, kita coba yang index dulu ya. Nah, ini udah tadi kita buat, terus udah aku jelasin juga fungsinya apa aja di sini. Langsung kita buka ke Postman. Nah, ini metodenya kita pakai get, terus kita masukin si linknya. Jangan lupa di run terlebih dahulu. Nah, ini bisa kita copy yang ini, terus kita masukin di sini. Nah, bisa kita masukin, terus kita tadi sesuai yang ini tadi. Untuk mengaksesnya kita harus pakai URI, nggak bisa langsung user gitu aja. Kita ada tambahan API di sini. Jadi di sini setelah kita kok paste linknya atau link dari localhost, terus kita masukin slash API baru users ya, user ini ya, kan ke fungsi index, terus kita coba send. Tunggu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, karena tadi aku udah buat data baru, jadi nanti di sini udah ada 2 data. Kalau teman-teman mungkin masih 1 ya, karena sesuai dengan seeder yang udah teman-teman jalani gitu. Jadi di sini udah tampil 2 data dari si user, list data user. Oke, selanjutnya kita buat buat fitur untuk registernya. Kalau yang ini kan buat nampilin data usernya aja, dan kita akan membuat fungsi untuk menambah data user. Kita pastinya pakai fungsi store di sini ya, sesuai yang ini, sesuai aksi yang ini atau root yang aku blok ini, post di sini. Terus kita buat fungsi dengan nama store, dalamnya jangan lupa ada request ya, dan silakan nanti kalau memang belum ada di sini requestnya, kayaknya sudah ada sih semua di controller, sudah ada request
use requestnya. Nah, sebenarnya untuk menambah resource itu atau menambah data itu sama halnya kayak teman-teman CRUD biasa yang udah teman-teman lakuin di employee controller di sini. Nah, sama halnya kayak di sini. Ada validasi, terus ada aksi untuk input. Itu sebenarnya sama aja. Nah, kalau di sini, kalau aku pakai yang udah pakai ini, yang udah aku tulisin di sini, yang pertama ini ada validator. Ya, ini untuk validasi dari request yang mau kita masukin data usernya. Terus jangan lupa di use validatornya di sini. Oke. Terus kita masukin nama atributnya yang mau di validasi itu apa aja, terus aksinya, aksi yang mau divalidasi itu apa, apakah required dan lain sebagainya. Nah, aku buat 3 atribut ya, ada 3 yang perlu di input. Yang pertama ada name, ada email, password, dan confirm password. Nah, untuk name kita akhirnya cuma required atau harus ada isinya. Lalu kalau email, yang pertama ada email dan yang ada required dan juga ada email. Nah, terus yang ketiga ada password dan ada aksi required. Sebenarnya ini kurang satu sih yang artinya. Kalau kita merujuk ke database migration kita, coba kita lihat di database, terus di migration, cari yang user. Nah, di database ini atau di tabel user ini, teman-teman bisa dilihat untuk atribut email dia harus unik. Gitu. Jadi di sini kita buat tambah satu lagi yang mana akhirnya unique user. Udah. Ini aja. Unique titik 2 users. Ini nama tabelnya. Terus password ya required gitu aja. Kita buat yang simple, terus confirm password required dan sama hal inputnya sesuai atau sama sesuai dengan password di sini. Gitu. Harus sama ya antara confirm password dan juga passwordnya. Oke. Kalau udah, terus di sini ada percabangan untuk mengecek apakah si validator ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, di sini kita coba untuk cek apakah ada fails atau ada kegagalan. Nah, kalau ada gagal, kita tinggal panggil resource register resource-nya, pakai return new register resource, terus statusnya kita buat false. Nah, message-nya ini ada kesalahan dan di sini tinggal tampilin error-nya apa. Gitu. Terus di bawahnya setelah if, kalau dirasa validatornya udah oke lah, aman, terus kita buat aksi untuk menambah data. Nah, ini yang agak seru, agak beda. Kalau biasanya yang di modul kemarin kita untuk menambahkan data atau CRUD itu pakai metodologi Eloquent, pakai metode Eloquent. Nah, ini kita pakai mass assignment. Jadi, kalau pakai mass assignment, teman-teman bisa buka di modulnya, di model, terus cari yang user. Nah, teman-teman harus masukin v-label ini. V-label. Jadi dia itu untuk memproteksi atribut mana aja yang bisa dimasukin atau yang bisa ditambah atau dimanipulasi oleh user atau oleh kliennya. Kalau kita berkaca pada model ini user, di sini kan udah dibuatin oleh Laravel. Yang bisa diisi itu hanya name, email, dan juga password. Oke, aman untuk aturan awalnya dari mass assignment. Terus kita akan merangkum semua, meringkas semua request gitu ya di variable input sini. Nah, ini kan ada request all. Di sini dia akan menampung seluruh request dari si user atau yang nanti kita akan masukin. Nah, terkhusus untuk password, kan password di situ misalkan kita pakai plain text password gitu aja, kan nggak mungkin untuk dimasukkan begitu aja.
Karena password ini harus berupa enkripsi. Jadi di database-nya itu nggak semerta-merta kita masukin kalau kita daftarin pakai password gitu ya. Passwordnya misal apa ya, QWERTY 123. Nggak mungkin di database-nya ditampilin QWERTY 123. Nah, itu bertentangan dengan fitur keamanan yang udah disediain oleh Laravel. Nah, untuk mengatasi tersebut kita bisa pakai Bcrypt, dimana nanti isi inputan yang dari atribut password itu akan di Bcrypt terlebih dahulu, atau bisa pakai hash. Nah, kalau pakai hash, teman-teman bisa dilihat yang di database ini, terus di seeders cari yang user seeder. Oh, yang ini pakai Bcrypt ya. Nah, sebenarnya bisa pakai hash. Sebentar, coba ya. Nah, kalau ini pakai Bcrypt ya, ini sesuai yang di seeder ini kan pakai Bcrypt. Kalau pakai hash, teman-teman, sorry, bentar. Ini aku duplicate. Yang ini aku yang awal kita pakai Bcrypt, terus ini yang coba kita pakai hash make. Terus tinggal masukin input passwordnya. Udah. Nah, ini ada merah karena belum di import. Tinggal di use hash. Oh, sorry. Hash. Apa ini? Nah, sorry. Titik duanya 2 kali. Hash make. Dua enkripsi ini tuh sebenarnya sama aja. Tapi kalau pakai hash berarti harus di use terlebih dahulu di sini. Nah, kita pakai Bcrypt aja ya, biar sesuai dengan modul. Oke, kalau sudah, tinggal kita eksekusi untuk create usernya pakai metode mass assignment. Tinggal kita panggil nama modelnya, terus create, lalu masukin variable input tadi yang udah menampung seluruh request dari user. Gitu. Terus ditampung atau dimasukkan ke dalam variabel user. Nah, oke, ini kita nggak pakai Laravel Sanctum terlebih dahulu ya. Atau langsung aja deh. Kita langsung pakai Laravel Sanctum biar sesuai dengan modul ini. Nah, si kode ini itu sebenarnya merupakan aksi untuk mengamankan aksi teman-teman saat setelah register gitu. Jadi dari si Laravel itu sudah ada yang namanya Laravel Sanctum untuk mengamankan aktivitas authentication-nya. Nah, nggak mungkin kan teman-teman semisal udah register terus harus login lagi. Seharusnya kan kalau udah register dan registernya udah sukses, dia harus masuk ke halaman dashboard atau sudah bisa login secara otomatis. Nah, untuk mengatasi hal tersebut ada yang namanya token di sini. Nah, token ini yang teman-teman gunain di aplikasi mobilenya atau di aplikasi desktopnya untuk mengatasi pembatasan authentication. Nah, di sini sudah ada request tokennya. Create token, plain text token. Jadi nanti token tersebut ini bisa teman-teman masukkan atau teman-teman buat setelah berhasil meregister, setelah berhasil untuk meregistrasikan data user tadi yang baru. Nah, terus nanti di sini setelah di create tokennya tinggal munculin name-nya. Jadi bisa di profile bisa muncul name-nya gitu. Sukses name di sini pakai atribut name. Nah, dimana itu berasal dari si variable user dengan atribut name-nya yang udah kita buat tadi.
Oke, selanjutnya kita tinggal panggil register resource-nya. Nah, statusnya kita jadikan true dan ada pesan berhasil menambah data user. Terus sukses ini untuk menampilkan datanya. Kan tadi di register resource, nah, kita akan menampilkan 3 macam ini. Status, message, dan juga datanya yang udah dibuat. Oke, kita ke Postman, kita buat tab baru, tinggal copy yang ini, terus masukin di sini, dan jangan lupa metodenya diubah jadi post. Oke, udah. Kita lihat lagi di root listnya. Kalau untuk post kita pakai user, udah sesuai, terus metodnya post. Nah, di sini kita harus masukin datanya. Kita pakai yang nah, pakai yang silakan ke body atau di param ini bisa ini. Tapi lebih baik di body dah. Nah, di body teman-teman klik yang body, terus di sini pakai yang form data. Nah, key-nya tadi harus masukkan name, email, password, dan confirm password. Nah, kita masukin di sini. Name, email, password, typo, password, dan confirm password. Nah, email di sini kan tipenya email. Nah, ini kita ubah. Oh, nggak bisa ya, teks biasa. Oke. Di sini udah ada 3 atribut ini, terus kita kasih value di sini. Name-nya misal bagus gitu ya. Emailnya bagus@gmail.com, terus passwordnya bagus 123, confirm passwordnya bagus 123. Oke, kalau udah seperti ini, nah tinggal ini diklik send. Nah, tinggal tunggu. Nah, kalau sudah muncul statusnya 200 dan oke, berarti ini sukses dan bisa dilihat di sini. Nah, sukses, true, message-nya berhasil menambah data user, dan di sini tadi. Nah, di sini tadi ada Laravel Sanctum-nya berjalan. Nah, token ini bisa teman buat untuk dimasukkan ke dalam session. Nah, pasti dalam login itu ada sessionnya. Nah, ini bisa digunakan tokennya. Oke, terus kita coba semisal kalau validasinya gagal. Nah, ingat ya tadi di sini ada emailnya kita buat unique user, jadi nggak boleh ada yang sama. Kalau ini kita klik lagi, harusnya ada duplikat karena di sini udah berhasil tambahkan data user dengan nama bagus dan emailnya bagus@gmail.com. Kalau ini aku send lagi, nah ada kesalahan. Meskipun dia 200, oke. Tapi di sini ada kesalahan. False. Statusnya false. Ada kesalahan. Kesalahannya apa? Di atribut email. Pesannya the email has already been taken atau emailnya udah ada. Nah, jadi ini validasinya udah jalan gitu. Nah, teman-teman kalau mau nerapin kelanjutannya, misal aku di sini coba buat delete ya. Aku buat satu function lagi untuk delete data pakai public function namanya destroy di sini id. Nah, untuk menghapus sebuah data teman-teman perlu namanya id, parameternya id, terus kita tinggal masukin di sini. Nah, ini fungsinya untuk mencari
data user sesuai dengan parameter yang udah kita masukin atau ID yang udah dilempar tadi, yang jadi parameter di function destroy. Terus kita tinggal masukin ini user delete. Udah ketemu nih ID, udah ketemu nih data usernya. Terus kita delete aja. Set. Nah, terus kita tinggal panggil register resource, statusnya true dan pesannya berhasil menghapus data user. Gitu. Kita coba ya, di sini kita buat baru. Nah, ini kita copy, kita pastein di sini, metodenya delete. Nah, ingat kalau mau delete harus ada parameter ID yang ditampilkan, harus ada parameter ID yang dipasingkan. Kita coba lihat lagi di root listnya. Kalau kita delete, nah URI-nya API user. Nah, user ini untuk delete apa ID dari si data usernya. Nah, kita coba lihat dulu ya ID-nya berapa. Nah, ini aku send lagi. Nah, tadi yang untuk menampilkan data user, aku mau hapus yang ID 3 ini dengan nama bagus, terus emailnya bagus aja. Aku mau hapus data ini. Kita kembali lagi ke tab yang untuk delete. Nah, kita tinggal masukin ID-nya 3. Terus kita send. Apakah berhasil? Nah, sukses. Ya kan? True, berhasil menghapus data. Nah, ini yang data tadi yang udah dihapus. Coba kita lihat lagi di get ini. Apakah masih tampil apa enggak? Nah, sudah berkurang. Gitu. Jadi si data yang ini tadi udah aku hapus. Gitu. Nah, selesai kan? Udah, jadi udah read, udah create, dan udah delete. Nah, nanti kalau teman-teman mau coba update pakai fitur update, nah silakan dicoba-coba sendiri pakai metodenya put atau patch gitu, teman-teman. Oke. Sekian untuk video ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau kebingungan, bisa silakan tanya ke saya atau ke Mas Bintang, dan atau mungkin bisa juga diskusi di WA Group. Terima kasih.